Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, terkait pelaksanaan observasi nanti besok, ini ada percakapan pra-observasi yang harus kita lakukan Pak Eko. Siapa? Ya. Yang pertama, pelajaran apa yang akan Pak Eko ajarkan besok? Rencananya sih matematika Pak. Matematika Di kelas 4 kelas 4. Materinya tentang apa itu? tentang diagram grafis. Iya, jadi penyajian data. Apa saja tujuan dari pembelajaran yang hendak Pak Eko capai? Siswa diharapkan mampu membaca tabel atau diagram batang serta dapat membedakan antara suhu awal maupun suhu perubahannya gitu. Perubahan suhunya. Iya. Jadi penyajiannya adalah bentuk grafis tentang perubahan suhu ya. Betul Pak. Selanjutnya Pak Eko, apa saja area pengembangan yang hendak Pak Eko capai dari kegiatan pembelajaran nanti? Areanya untuk murid itu lebih kepada budaya positifnya Pak. Seperti 3S, senyum, salam, sapa, dan saling sopan santun, saling menghormati, dan tentunya sebelum diadakan pembelajaran sendiri berdoa dulu, lalu apresiasi, dan seterusnya. Selain daripada itu, poin yang keduanya adalah untuk saya sendiri sebagai seorang guru, pengembangannya lebih kepada penggunaan metode pembelajarannya Pak, dan media pembelajarannya. Jadi ada dua itu ya, area pengembangan dari sisi murid maupun dari sisi pendidiknya. Terakhir Pak Eko, strategi apa saja yang akan Pak Eko terapkan dalam kegiatan pembelajaran besok? Rencananya sih kalau disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan itu lebih kepada diferensiasi Pak, yang terintegrasi dengan KSE. Yang kedua itu tentang membuat kelompok belajar Pak, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Barangkali kayak siswa sendiri kan mungkin lebih enak ketika tanya jawab sama temennya gitu. Tutor sebaya begitu Pak? Iya. Baik Pak Eko, terima kasih untuk percakapan pra-observasinya. Kita bertemu besok. Siapa? Di observasi kelas langsung dengan mata pelajaran matematika ya. Matematika. Terima kasih Pak Eko. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah pada sarapan? Ya, ada yang belum sarapan? Udah. Ya, hari ini pada berangkat semua? Yang nggak berangkat berapa? Berapa orang berarti? 5 yang berangkat. Ya, sebelum kita belajar, ayo dipimpin belajar dong. Ayo pimpin. Ayo pimpin belajar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang diagram batang. Untuk yang laki-laki dulu, ya, dari mulai Kenji, terus ke Fauzi, ya, terus baru ke Soleh, terakhir ke Al-Fatih untuk berhitung. Nah, sekarang Kenji, dilanjut. 2. Nah, laki-laki yang berangkat ada berapa orang? 7 orang. Nah, ada 7 orang ya. Untuk laki-laki yang berangkat ada 7 orang. Nah, sekarang gantian perempuan dari api ya, Aulia terus muter sampai ke kita Pradita. Ayo dimulai. 1. Nah, perempuan yang berangkat 6 orang ya. Perempuan yang berangkat 6 orang. Jadi yang laki-laki yang nggak berangkat berapa orang nih? 2 orang. Ini LK itu laki-laki. Kalau TB-nya tidak berangkat ya, singkat supaya nggak kepanjangan. Nah, ini laki-laki yang nggak berangkat itu 2 orang. Nah, kalau perempuannya tadi berapa? 3 orang. 3 orang. Nah, ini kalau nanti misalkan dalam diagram batang ini muncul soal. Nah, ada soal berapa jumlah murid laki-laki yang hadir. Nah, dilihat di sini berapa jumlah murid laki-laki yang hadir. Lihat di diagram batangnya ada berapa? Ada berarti jumlah murid laki-laki yang hadir ada 7 siswa ya. Nah, sekarang sebelum pengerjaan soal aku membagi kelompok dulu. Nah, begitupun yang lainnya tulis. Nah, sembari nulis, temannya nulis, yang lainnya itu membaca, dan yang lainnya juga ada yang membaca, ada yang satunya itu menghitung supaya cepat dalam pengerjaannya. Jadi semuanya ikut bekerja sama. Ya, jadi itu kan ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dikerjakan langsung di lembar kerjanya. Yang lainnya, saya mau tanya terkait tadi pengerjaan soalnya gimana? Mudah enggak? Ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang susah. Apa susah semua? Apa mudah semua? Nah, makanya ya peserta Eko tiap hari kan apa? Disuruh
Jangan lupa di rumah setelah pulang sekolah itu belajar, entah sehabis zuhur atau sehabis maghrib atau asar. Ya, jangan main terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eko, tadi sudah dilakukan kegiatan observasi kegiatan pembelajaran Pak Eko mata pelajaran matematika, Pak Eko ya. Betul Pak. Tentang diagram Iya. Diagram batang di kelas 4 ya. kelas 4 Pak. Setelah itu kegiatan berikutnya Pak Eko kita adakan percakapan atau wawancara pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Eko. Yang pertama, menurut Pak Eko nih, kira-kira dari kegiatan pembelajaran tadi, apa yang dirasa oleh Pak Eko itu sudah baik menurut Pak Eko? Yang saya amati dari kegiatan pembelajaran tadi, yang saya lebih kepada 2 poin Pak, yang terjadi atau terjalinnya di anak itu. Yang pertama lebih kepada tumbuhnya rasa tanggung jawab, sehingga memunculkan karakter lain, yaitu saling kerjasama dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan tadi terkait dengan pengerjaan tugas kelompok itu. Jadi menurut Pak Eko yang sudah baik adalah yang pertama timbulnya rasa tanggung jawab dari murid Ya. ketika tugas. Yang kedua adalah terjalinnya kerjasama dalam kegiatan kelompok ya. Betul Pak. Selain itu ada lagi Pak? Saya rasa cukup Pak. Baik, yang kedua Pak Eko, apa yang menurut Pak Eko dirasa masih perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran tadi? Kalau kekurangan dia lebih kepada tidak adanya media ajar Pak. Ya, media ajar itu hanya lebih kepada melibatkan siswa sebagai penggunaan data atau indikator dari pembelajaran tadi. Yang kedua, kurangnya keaktifan siswa dalam hal tanya jawab pada saat disampaikan apresiasi tadi sebagai pengantar sebelum beralih ke tujuan inti atau materi pembelajaran inti. Mungkin itu Pak. Saya konfirmasi Pak Eko ya. Jadi menurut Pak Eko ini dari kegiatan pembelajaran tadi yang dirasa masih belum
diperbaiki atau masih kekurangan, yaitu yang pertama ketersediaan media ajar. Iya Pak. Yang kedua adalah keaktifan siswa dalam tanya jawab. Tanya jawab. Dari hal-hal yang perlu diperbaiki tadi, apa rencana tindak lanjut Pak Eko kira-kira nanti ke depannya pembelajaran itu dapat berjalan lebih baik lagi Pak? Ya paling lebih kepada menyediakan bahan ajar, media ajar itu sehingga ketika melakukan proses KBM tersebut lebih mudah dipahami oleh siswa. Ketika dia siswa sendiri dapat lebih mudah, mungkin keaktifan juga akan tumbuh dengan sendirinya, sehingga proses evaluasi sendiri mengenai materi yang disampaikan hasilnya mungkin akan lebih optimal. Cukup Pak. Jadi nanti sebagai tindak lanjut akan lebih optimalkan lagi pembelajaran media pembelajaran. Baik Pak Eko, berikutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan atau aplikasi yang tadi yang pertama terkait tentang sekarang kan zamannya untuk merdeka di mana profil pelajar Pancasila itu ditonjolkan. Penerapan profil pelajar Pancasila ini akan diterapkan yang artinya melalui kegiatan seperti menyanyikan tidak ada menyanyikan lagu nasional kebangsaan atau kedepannya saya rasa perlu untuk diterapkan Siapa? sebagai perwujudan dari nasionalisme murid-murid kita. Terus yang kedua tentang diferensiasi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kebutuhan belajar itu diantaranya kesiapan belajar, karena saya yakin dari sekian murid itu kesiapan belajarannya berbeda-beda. Ada yang sudah di tahap ini, ada yang di tahap itu, dan lain sebagainya. Karena itu harus bisa mengakomodir semuanya kayak gitu. Untuk diferensiasi itu bisa melalui diferensiasi konten atau media pembelajarannya kayak diseragamkan, dianeka-ragakan. Untuk anak yang sukanya menggambar, ya sediakan media pembelajaran diseragakan. Untuk anak yang sukanya nonton misalnya, sediakan media pembelajaran video. Untuk anak yang hobinya menulis, membaca, ya, sediakan media pembelajaran berupa teks, begitu ya Pak Eko. Terus keanekaragaman proses juga tadi sebelumnya sudah terjadi ya, ada kegiatan diskusi dan lain sebagainya. Itu termasuk namanya diferensiasi proses, buat ada keanekaragaman proses pembelajaran, tidak menonton hanya mendengarkan penjelasan saja, tapi ada aktivitas belajar lainnya. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Tadi dari pembelajaran tadi, produk yang dihasilkan oleh siswa itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau bisa kedepannya nanti dihasilkan, kira-kira siswa ini menghasilkan produk yang beragam sesuai dengan minat dan bakat masing-masing murid.
murid yang hobinya menggambar misalnya bisa menghasilkan produk berupa Bisa. poster, atau anaknya suka menulis ini bisa berupa Cerpen. narasi. Itu ya Pak Eko ya. Eko secara keseluruhan kegiatan pembelajaran itu sudah berlangsung baik, hanya perlu perbaikan sedikit saja. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan ya Pak Eko ya. Siapa? Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.